Jangan menunda-nunda taubat. Hei anak-anak muda, kematian tidak mencari orang tua, juga tidak mencari orang sakit. Dia mencari siapa yang telah habis rezekinya dia makan. Ya. Ajal tak menunggu kita bertaubat. Kitalah yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Banyak sunnah Nabi ini ya. Apa sunnah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Salat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Hei bapak-bapak, bapak-bapak yang sudah disunat, yang sudah akil balik. Tidak ada salat bagi kita kecuali di masjid. 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Oh, aku ini mazhab Syafi'i Ustaz. Tak wajib di masjid salatnya. Tanya sama kiai itu Pak. Kadang-kadang dalilnya Imam Syafi'i Pak. Enggak sholat, dia sholat di rumah. Rasulullah SAW pernah begitu murka, marah Nabi. Ini banyak ajangan di belakang, tanya nanti dalilnya ini. Ibu-ibu dengarkan, kalau suami ibu sholat di rumah, sampaikan dalil ini. Kata Nabi, sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda, lalu ku perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku. Dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka. Dan aku akan bakar rumah mereka. Takbir. Nabi marah ternyata sholat di rumah Pak. Saya dengar hadis ini 22 tahun lalu Pak. Tahun 2000 di Bali. Masih metal sih. Masih dreadlock rambut saya masih panjang. Masih underground Pak. Merinding saya. Wah ngeri ini Nabi kalau. Apalagi Abu Hurairah mengatakan, siapa yang mendengar panggilan azan dan dia tidak memenuhi panggilan itu, lebih baik dituangkan timah yang mendidih ke telinganya. Allahu Akbar, berat ancamannya. Tapi kita nggak usah ngancam-ngancam dah. Fadilah saja. 1 langkah ke masjid mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Salat sendirian dapat 1 juta, salat berjamaah dapat 27 juta. Pilih mana? 1 juta saja? 1 juta apa 27? Oh aku ini gak cinta dunia Ustaz, 1 juta cukup lah katanya. Bodoh nama itu. Masjid kosong, Jumatan penuh masjid, betul gak? Asar kosong lagi. Saya pernah survei nih Pak Kiai Ustaz, kenapa Jumatan itu penuh? Ternyata orang yang datang ke masjid setiap Jumat itu sudah pasang niat. Jumat depan dia mau Jumatan lagi. Tapi kalau kita tanya asar di mana? Oh asar meeting, asar di pasar. Ada tamu datang, mertuaku datang, istriku mau antar ke pasar, ke dokter, macam-macam alasannya. Ternyata perkara yang susah kalau diniatkan akan jadi mudah. Perkara yang mudah kalau tak diniatkan jadi susah. Sholat Jumat itu lebih susah daripada sholat zuhur di hari biasa. Kenapa hari Kamis sholat zuhur sepi masjid? Hari Jumat penuh masjid. Antriannya panjang, wudhunya, parkirannya susah. Khotbahnya setengah jam, risiko sendal hilangnya tinggi. Kenapa masjid penuh? Karena orang yang datang Jumatan sudah berniat Jumat depan dia mau Jumatan lagi. Alangkah indahnya kalau subuh ini nanti sholat subuh Pak, kita berniat ya. Semua bapak-bapak nih, yang bapak-bapak ya, ibu-ibu tak wajib ke masjid, boleh ke masjid. Tapi lebih baik di mana? Di rumah. Tapi kalau bapak-bapak, kami tak ada sholat bagi kami kecuali di masjid. Kalau suami ibu suka sholat di rumah, kasih mukena warna pink. Berarti suami ibu, suami soleha. Tak betul itu. Betul gak Pak? Siap semua bapak-bapak ya. Mulai hari ini di mana sholatnya? Kadang-kadang di masjid Tabligh Akbar penuh sampai jam 11 malam. 10.000 orang, 5.000 orang datang. Subuhnya 10 orang. Tapi itu di tempat lain, kalau di Tasik enggak ya. Enggak ada bedanya. Sama aja. Maka mulai hari ini Bu, percikkan air ke wajah suamimu, bangunkan dia. Hai suamiku, bangunkan aku istana di surga. Karena pahala suami 100% mengalir ke buku catatan amal istri otomatis. Sungguh malang seorang wanita yang punya suami tak mau beramal. Ingat Bunda, 100% pahala suami mengalir otomatis ke buku catatan amal istri.
dan 100% dosanya istri, 100% mengalir ke buku catatan amal suami. Enggak enak jadi laki-laki ini ternyata. Maka Nabi katakan kalau saja boleh wanita manusia sujud kepada manusia, niscaya aku perintah istri sujud di kaki suaminya. Tapi hari ini bapak-bapak kasihan. Tiap pulang kena interogasi. Dari mana? Kemana kamu? Bahkan kalau udah bikin salah, tak ada kebaikan di dirimu kulihat. Banyak perempuan masuk jahanam gara-gara mulut ini. Keras sekali. Curhat bapak itu langsung, betul. Suami-suami terzalimi. Akhirlah penjajahan terhadap laki-laki, wahai ibu-ibu. Survei membuktikan bapak-bapak ini tak panjang umurnya. Betul. Karena banyak makan tekanan perasaan. Betul Pak, ketawa bapak. Ya bunda ya. Maka dorong suami itu beribadah kepada Allah. Dorong dia masuk surga. Karena hakikat pernikahan itu bukan di dunia, tapi di surga. Pernikahan di dunia sementara saja. Ya, kalau sayang sama suami, suruh dia beribadah. Kalau sayang sama istri, ajak istri mentaati Allah. Dunia tak lama, sebentar saja. Ya. Sampai kapan kita berdakwah? Sampai kapan kita beribadah? Sampai mati. Sampai kapan? Kok lama kali Bang Dery sampai mati? Kalau besok mati sampai besok saja. Kalau nanti malam mati, sampai nanti malam saja. Jangan menunda-nunda taubat. Hei anak-anak muda. Kematian tidak mencari orang tua, juga tidak mencari orang sakit. Dia mencari siapa yang telah habis rezekinya dia makan. Ya. Ajal tak menunggu kita bertaubat. Kitalah yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Banyak orang bercita-cita besok mau bertaubat. Besok aku taubat katanya. Malam itu dia tidur, dia tak bangun lagi. Ya. Sekali-kalinya ke masjid kurang ajar sholat di depan imam. Tidak pernah ke masjid. Sekalinya ke masjid di mana sholatnya? Di depan imam. Na'udzubillah. Disolatkan. Ibu-ibu tadi mandi enggak sebelum ke sini? Kok hujan hari ini? Saya curiga nih banyak yang tak mandi. Mandi sendiri apa dimandiin? Alhamdulillah. Tak lama lagi kita tak mampu mandi sendiri, tapi kita akan dimandikan oleh orang-orang terdekat kita. Betul? Hari ini boleh pilih warna-warni, merah, hitam, abu-abu, coklat, kuning, biru, silahkan. Tak lama lagi tak boleh pilih warna bunda. Kasih tahu suami, yang kalau aku mati please kafanku jangan putih, kasih warna pink, boleh gak? Meskipun boleh, belum pernah aku lihat pocong warnanya pink. Semewah apapun kendaraan kita hari ini, ingat, kendaraan terakhir kita adalah kerandaan pundak-pundak sahabat kita. Betul? Hari ini kita sholat di belakang imam, tak lama lagi di mana? Di depan imam. Tak ada yang pasti selain kematian. Maka buatlah persiapan. Sebelum mati, sempurnakan ilmu, iman dan amal. Ya, belajarlah Pak. Datang kepada ulama, duduk bersimpuh di hadapan para ulama. Ilmu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Tawadukkan hati. Tahu nggak tawaduk itu apa jamaah? Tahu? Tawaduk itu orang yang keluar dari rumahnya dan dia menganggap seluruh orang yang dia jumpai lebih baik dari dia. Paham? Ketemu orang tua itu lebih baik. Ini abang bapak saya, paman saya lebih baik dari saya. Kenapa? Ibu-ibu kalian lebih baik dari saya. Kenapa? Karena hari lahirnya orang-orang tua ini lebih dekat dengan hari lahirnya baginda Rasulullah SAW ketimbang saya. Maka saya wajib memuliakan orang tua karena kedekatan mereka dengan baginda Rasulullah. Mereka lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya.
Kalau melihat anak-anak muda katakan adik-adik itu lebih baik dari saya, kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Katakan setiap hari sebaik-baik saya. Coba ikuti kalimat ini. Coba ibu-ibu ikuti dengan suara yang keras. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Coba ulangi. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Enggak begitu, Pak. Nanti salah lagi saya yang kena, Pak. Ulangi. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Letakkan diri di bawah rumput. Jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Hei, yang cantik-cantik aja nggak boleh sombong, apalagi pas-pasan. Maaf, saya nggak bilang, ini semua cantik-cantik semua sini. Orang kaya aja nggak boleh sombong, apalagi kere, miskin sombong. Nggak boleh sombong. Humble, letakkan diri di bawah rumput. Lalu hadirin mulia, tasihun, yang luruskanlah niat kalian. Jamaah. Orang yang ikhlas dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Orang yang ikhlas dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang. Orang ikhlas tak peduli penilaian orang. Tangan kita cuma 2, mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Dan yang terakhir hadirin sekalian, orang baik dalam pandangan Allah. Dia sadar dunia tak lama. Dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Mari kita merenung, Bu, merenung sebentar. Sudah berapa waktu yang berlalu sia-sia? Mungkin dosa, betul nggak? Dulu masih SD, tahu-tahu sekarang sudah punya cucu. Waktu berlari begitu cepat. Tak lama lagi, sebentar lagi dunia nyata ini akan tinggal cerita. Hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya hadirin, jangan menunda-nunda taubat, karena ajal tak menunggu kita bertaubat. Saya akan tutup majelis ini dengan satu syair, judulnya Jangan Menunda Taubat. Boleh nggak? Habis ini kita pulang dengan tertib insyaallah ya. Jangan menunda taubat. Kitalah harus yang bersegera bertaubat menunggu ajal itu datang. Itu dari saya, dari Sulaiman, dan juga saya dengan tim saya. Dengan tim dari Bandung. Buat anak-anak muda yang ingin memiliki merchandise, kata-kata mutiara, quotes-quotes DSAS di kaos. Kadang-kadang berdakwah itu gak usah bicara Pak. Kaos pun bisa berdakwah. Itu tim teman-teman dari Bandung membawa merchandise. Silahkan dimiliki, dikoleksi silahkan ya. Itu seikhlasnya. Ambil baju itu seikhlasnya. Ya, bayar minimal 100.000 ya. Seikhlasnya. Minimal berapa? 100.000. Alhamdulillah ya. Nah, jadi hadirin sekalian itu saja. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Tante Desi naik sepeda. Cakep. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.